Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun ini mencapai 5,17% secara tahunan. Dan capaian PDB tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023 yang hanya sebesar 5,03%. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2023 mencapai 5,17% secara tahunan. Angka PDB tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama 2023 yang hanya sebesar 5,03%. Adapun secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2023 mampu tumbuh 3,86% dibandingkan kuartal sebelumnya. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB pada kuartal kedua 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.226,7 triliun, sementara berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.075,7 triliun. BPS menilai di tengah perekonomian global yang melambat dan menurunnya tren harga komoditas unggulan, perekonomian Indonesia masih tumbuh solid. Pada triwulan 2 2023, bila dibandingkan dengan triwulan 2023 secara kituki tumbuh sebesar 3,86%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2022 secara year on year sebesar 5,17%. Di tengah perekonomian global yang diperkirakan melambat dan menurunnya tren komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tumbuh solid sebesar 5,17% year on year dan tumbuh 5,11%. Edi menambahkan secara tahunan tren pertumbuhan ekonomi masih tumbuh pada level 5%. Hal tersebut menandakan pertumbuhan yang masih stabil. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kita ke pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2023 tumbuh sedikit lebih baik di 5,17% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dengan realisasi tersebut, pemerintah yakin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dengan optimalisasi belanja pemerintah di tengah tekanan ekonomi global. Pemerintah memastikan akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga. Usai BPS mengumumkan realisasi pertumbuhan kuartal kedua mencapai 5,17%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berhasil mengalahkan Amerika Serikat hingga Jerman yang ekonominya terkontraksi di kuartal kedua tahun ini. Airlangga menyebut fundamental ekonomi domestik yang solid membuat ekonomi nasional lebih baik dari banyak negara maju. Apalagi, Airlangga juga menyebut tingkat inflasi Indonesia sebesar 3,08% di Juli 2023, lebih baik dari Jerman yang mencapai 5% dan Turki yang mengalami hyperinflasi dengan perolehan 47%. Dengan realisasi di kuartal kedua, Airlangga optimis dapat melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga 2023 di atas harapan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggenjot belanja pemerintah, mulai dari infrastruktur hingga program padat karya. Biasanya di kuartal ketiga itu kita masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang menjadi prasyarat salah satunya adalah kita genjot belanja pemerintah. Kalau kita genjot belanja pemerintah, yang di kuartal kedua belanja pemerintah itu relatif negatif. Tetapi dengan mulainya bidding proses dan yang lain, kami berharap biasanya seperti tahun lalu juga belanja pemerintah di kuartal ketiga bisa digenjot. Keyakinan Airlangga dikarenakan pada kuartal ketiga belanja pemerintah akan memainkan peranan vital, terutama dengan adanya belanja kementerian lembaga seperti infrastruktur hingga program padat karya dari pertanian yang diharapkan akan memberikan multiplier efek yang besar. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.